Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Meiwati dari Akuntansi Syariah 7C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal dan sinopsis yang telah saya kerjakan. Untuk jurnal yang pertama yaitu yang berjudul Corporate Governance Implementation Rating in Indonesia and its Effect on Financial Performance oleh Agus Wahyudi dan Beding Solika tahun 2017. Latar belakang di sini yaitu mengenai fenomena gapnya akibat masalah corporate government yang muncul dari banyak negara. Di Indonesia sendiri, akademisi tertarik mempelajari mengenai corporate government. Kemudian akademisi juga mendirikan berbagai forum seperti Forum Tata Kelola Perusahaan (FCGI), Institut Tata Kelola Perusahaan (IICG), dan lain-lain. IICG melakukan kerjasama dengan National Committee on Governance atau NCG dengan melakukan penelitian pemeringkatan implementasi corporate government di depan umum perusahaan swasta dan bank dan badan usaha milik negara di Indonesia. Hasilnya secara nasional dan internasional diterbitkan oleh majalah SWAK dan situs IICG. Penelitian yang dilakukan oleh IICG pada tahun 2002 menemukan alasan utama perusahaan mendaftar corporate government, yaitu adalah kepatuhan regulasi. Perusahaan percaya bahwa implementasi corporate government adalah bentuk lain penegakan etika bisnis dan kinerja yang menjadi komitmen perusahaan dan terkait dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang menerapkan corporate government dapat meningkatkan citra dan nilai perusahaan mereka. Kemudian untuk research gap-nya, penelitian ini mengangkat 3 hipotesis. Hipotesis pertama diperoleh bahwa corporate government berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Halbaun tahun 2013. Hasilnya menunjukkan bahwa peringkat CGPI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi kinerja. Syekh DKK tahun 2013 juga menemukan hubungan positif antara ukuran Dewan Komisaris dan kinerja. Untuk hipotesis kedua diperoleh bahwa corporate government tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Darmawati et al. Tahun 2005 dan Nuswandari tahun 2009 yang keduanya menggunakan CGPI sebagai indikator implementasi corporate government di Indonesia. Kemudian penelitian dilakukan oleh Bauer et al. Tahun 2003 menggunakan D-Minors peringkat tata kelola perusahaan sebagai ukuran implementasi CG juga membuktikan hal tersebut pasar tidak mempengaruhi oleh peringkat CG. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siaginal et al. Di Indonesia tahun 2013 bahwa menemukan bahwa indeks corporate governance berpengaruh positif terhadap harga nilai buku. Kemudian untuk hipotesis ketiga diperoleh bahwa corporate government tidak mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan akibat penerapan GCG mungkin tidak dapat diukur secara akurat dengan jangka pendek. Mungkin ada hubungan yang tidak langsung karena dampak kebaikan peringkat tata kelola pada kinerja perusahaan yang diukur dengan hasil akuntansi. Menurut Bertolt DKK tahun 2010. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tinjauan literatur dan metodologi dalam penelitian ini. Tinjauan literaturnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan teori agensi, di mana teorinya yang mengatur antara prinsipal dan agen, di mana satu pihak mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lainnya atau agen. Teori agensi mencoba untuk menjelaskan hubungan mekanisme kontrak oleh Jansen dan Maskling tahun 1976. Untuk metodenya, jenis penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, menganalisis emiten yang menjadi CGPI Award. Sampel diambil peneliti sebanyak 37 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang secara khusus berpartisipasi di CGPI.
yang telah diamati sejak tahun 2009 sampai 2012. Akhirnya, sampel mencakup sebanyak 88 perusahaan sebagai data. Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Kemudian datanya dianalisis menggunakan regresi data panel dengan software Fuse. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dari laporan CGPI, laporan keuangan, audit masing-masing perusahaan, dan data keuangan orang Indonesia. Kemudian jurnal yang kedua yang berjudul Pengaruh Environmental Performance terhadap Kinerja Keuangan dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi Studi Kasus Perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016 oleh Alfa Vivianita SEMSI dan Febrina Navasati SEMSI tahun 2018. Latar belakangnya, untuk fenomenanya di jurnal ini ada beberapa kasus yang terjadi, kasus pabrik-pabrik wilayah Sungai Citarum. Contohnya yang mana ada 300-an perusahaan membuang limbahnya ke sungai dengan seenaknya. Meswati dalam Kompas tahun 2012 juga menyebutkan bahwa 70% perusahaan tambang yang ada di Indonesia merusak lingkungan hidup. Perusahaan tambang General Sumber Mining Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Aneka Tambang yang beroperasi di Morowali, Sulawesi Tengah, selama 9 bulan telah banyak merusak lingkungan sekitar. Daerah Sulawesi Selatan juga mengalami kerusakan lingkungan akibat 3 perusahaan tambang dengan mengeksploitasi tambang sampai ke perut bumi, sehingga area pertanian masyarakat rusak parah. Menurut Bahri tahun 2016, kasus-kasus ini yang menjadikan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 23 Ayat 1. Perusahaan yang taat terhadap lingkungan hidup sehingga kinerja lingkungan meningkat, menimbulkan kinerja dan sinergi keuangan perusahaan juga meningkat. Pengaruh dari kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi diperkuat dan diperlemah dengan corporate governance di perusahaan. Untuk research gap-nya, dalam penelitian ini ada 2 hipotesis. Hipotesis pertama diperoleh bahwa tidak ada pengaruh antara environmental performance terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kinerja dengan kinerja keuangan. Menurut Aprianingsih 2016, Astuti TKK 2014, dan Hastawati dan Saras Siti tahun 2016. Namun, hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Cahjono tahun 2013 yang menyatakan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan berpengaruh signifikan. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu diperoleh bahwa environmental performance terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh corporate government diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya, yakni Novianti DKK tahun 2015 yang menyatakan bahwa lemah dan kuatnya pengawasan dalam pengendalian corporate government di perusahaan dipengaruhi pengungkapan lingkungan perusahaan. Untuk penelitian ini, tinjauan literatur dan metodologi yang digunakan yaitu untuk tinjauan literaturnya menggunakan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan ingin mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari masyarakat bahwa telah beroperasi dengan tidak melanggar norma atau aturan di masyarakat. Rohinasari tahun 2010 mengungkapkan bahwa pengoperasian suatu perusahaan harus dilakukan sesuai dengan batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian untuk metodologinya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu industri pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Sampel pada penelitian ini berjumlah 10 perusahaan dikalikan 3 tahun pengamatan menjadi 30 sampel. Teknik yang digunakan yaitu purposive sampling. Analisis yang dalam penelitian ini yang digunakan yaitu menggunakan WORP PLS 5.0. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diambil melalui annual report dan website dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu yang berjudul Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya pada Nilai Perusahaan oleh Eni Marianti dan Wildan Nihayatul Fitri tahun 2017 yaitu
latar belakangnya untuk fenomena gap-nya berisi tentang perusahaan menyadari bahwa tujuan perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan, akan tetapi perusahaan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Perusahaan harus peduli terhadap lingkungan. Operasional perusahaan akan mempunyai dampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Karena fenomena tersebut, masyarakat menuntut agar perusahaan lebih memperhatikan dampak dari operasional perusahaan. Masalah lingkungan menjadi berarti bagi investor, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah membuat program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau proper untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama investor, perusahaan perlu memperhatikan lingkungan. Masyarakat mulai memperhatikan aktivitas perusahaan, terutama terhadap dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan meningkat, akan meningkat kinerja perusahaan juga. Yang selanjutnya yaitu mengenai research gap. Penelitian ini mengangkat 5 hipotesis. Hipotesis pertama diperoleh bahwa corporate social responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sari dan Suryana tahun 2013, Rosiliana, Juniarta, dan Darmawan tahun 2014, Marianti dan Cahyadi tahun 2013 yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yaparto, Frisco, dan Eriandani tahun 2013 yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kedua yaitu good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk ketiganya yaitu kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan secara parsial. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Setianingsih dan AC tahun 2016 yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk hipotesis keempat yaitu kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara parsial. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wijaya dan Linawati tahun 2015, Putri dan Swito tahun 2015 yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis kelima yaitu mengenai CSR, GCG, dan kinerja lingkungan berpengaruh secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. Kemudian untuk tinjauan literatur dan metodologinya, di sini tinjauan literaturnya tidak dijelaskan menggunakan teori apa. Kemudian untuk metodologinya, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kuantitatif. Populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2015 dengan jumlah sampel 15 perusahaan yang memenuhi syarat dari peneliti. Untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan di website IDX dan harga saham di website Financial. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan SPSS. Kemudian untuk judul sinopsis saya yaitu pengaruh environmental performance corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Untuk latar belakangnya yaitu perusahaan saat ini diharapkan juga dapat mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai faktor lingkungan. Apakah operasional perusahaan dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan, sehingga perusahaan bukan hanya mencari laba, melainkan juga memikirkan lingkungan serta masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Alfa dan Febriana tahun 2012 menyatakan environmental performance terhadap keuangan yang dimoderasi oleh corporate governance hasilnya diterima. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya yakni Novianti DKK tahun 2015 yang menyatakan bahwa lemah dan kuatnya pengawasan dan pengendalian corporate governance di perusahaan mempengaruhi pengungkapan lingkungan perusahaan. Namun hasil berbeda dengan penelitian Rizka tahun 2016 bahwa kinerja lingkungan tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Saat ini masih ada perusahaan yang malas melaporkan kondisi lingkungan yang mereka kelola karena tingkat kepatuhan yang rendah. Dinas LHK NTB mencatat ada 240 perusahaan atau usaha yang mengantongi izin lingkungan. Mereka didominasi usaha tambak perikanan, tambang, dan usaha tenaga kelistrikan. Tapi dari sekian banyaknya usaha, hanya 40 perusahaan yang rutin melaporkan perkembangan kondisi lingkungan yang dikelolanya. Hal ini menyebabkan lingkungan menjadi tercemar oleh kegiatan perusahaan. Contohnya seperti udara dan air. Untuk udara, perusahaan hampir semuanya menggunakan genset. Untuk air seperti PLTU yang menggunakan air sebagai pendingin mesinnya, di mana bekas air laut yang digunakan bisa terkandung limbah seperti merkuri dan merusak kesehatan manusia apabila dikonsumsi maupun digunakan. www.jawapos.com. Apabila perusahaan sudah memiliki tata kelola yang baik, tentunya hal tersebut tidak akan terjadi sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik juga bagi perusahaan. Kemudian untuk rumusan masalah dari sinopsis saya, yaitu yang pertama, apakah corporate government itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan? Yang kedua, apakah environmental performance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan? Kemudian untuk metodologinya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel dari penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019 yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2017 dan sampai 2019. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi dengan alat bantu aplikasi SPSS. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan sumber data diperoleh dari Indonesia Stock Exchange atau IDX.